Kemarin sempat bikin potato cheese stick, Dalgona ke kopi. Inspirasi dari salah satu teman kita ya kak, Kak Safa Nabila. Rajin banget sih jualan, emang sekurang itu uang jajannya gitu. Untuk modal awalnya itu untuk bahan, packaging segala macam kisaran. Oh iya teman-teman, nanti jangan lupa dijawab ya salamnya dan tonton video ini sampai akhir karena itu membantu aku banget dan mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kalian ambil dari video ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini agak sedikit berbeda dengan video-video aku sebelumnya. Karena apa? Karena di video kali ini aku bakal mengunjungi salah satu rumah teman aku yang gak jauh-jauh banget. Dan dia adalah CEO dari hijab yang lagi aku pakai ini. Mungkin ada beberapa di antara kalian nih yang udah tahu dan ada yang belum tahu juga. Nah, buat kalian yang belum tahu dan kepo siapa sih kira-kira teman SMA aku yang udah jadi CEO hijab yang wow ini, ikut terus ya. Oke, ini aku ini udah ada di depan kamarnya. Tapi maaf, aku tadi skip di bagian depan rumahnya karena banyak orang banget. Jadi ini aku langsung aja panggilin Ndak. Ini aku udah ketemu orangnya juga. Hai guys. Oke, Ndak, kita langsung masuk aja kali ya. Yuk. Soalnya. Boleh. Oke, kita. Guys, tapi kamarnya agak berantakan, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Welcome. Assalamualaikum. Nah, ini kamarnya. Kalian juga mungkin ya udah baik yang tahu. Enggak sih. Karena memang kita sering lihat. enggak. Kosan Kak Sarah itu deket banget sama rumah aku. 15 menit ada kali ya? Ya kurang lebih 15-20 menit lah. Tapi kita baru ini ketemu karena Kak Sarah itu sibuk banget. Enggak sih. Nah, maaf ya kamarnya di sini ya. Oke. Bentar guys. Bentar, aku punya sesuatu. Aduh, kayaknya aku merepotkan narasumber Enggak sekali ya. dong. Tara. Wow, ada donat. Jadi tadi sebelum Kak Sarah kesini, aku udah siapin ini. Bukan aku sih, Umi, aku udah beli donat ini. Sekarang kita mau cobain. Mau endorse donat nih, Ndak. Ini boleh cobain nih. Cobain dong. Aku merasa kacang deh. Cobain dulu. Coba-cobain deh. Makan guys. Ini lembut sih donatnya. Enak kan kok? Gimana kak tadi pas jalan kesini? Tadi aku Nggak nyasar kan? enggak sih, cuma tadi harusnya kan aku lewat pembangunan gitu ya. Tapi itu tadi jadi kayak masuk kampung-kampung gitu, gang-gang gitu dari daerah aku, tapi nggak apa, akhirnya sampai sih. Tadi sempet nyasar. Karena itu juga aku kenapa ya, nggak tahu kenapa sepeda itu. Tadi tuh ada rumah, udah yakin banget, Ndak, ini udah di depan rumah, dan itu ada sepeda gitu kan. Abis gitu dia telepon aku, tapi tuh dia nggak ada muncul-muncul sama sekali. Terus pas ditanya, aku di mana? Aku di sini, kataku di dekat rumah itu kan. Terus dia ternyata masih lurus, terus masih belok kanan gitu ke rumah dia. Iya guys, jadi tadi tuh Kak Sarah bilangnya, iya Ndak, ini udah di depan rumah. Langsung dong buru-buru ke bawah pas nyampe depan rumah. Mana kok nggak ada? Pede banget ya? Kak di mana? Ini aku di depan rumah kamu. Ini aku juga di depan rumah. Aku keluar, aku kan rumahku kayak masuk blok gitu kan. Pas aku keluar blok ternyata bukan di rumahku, itu rumah siapa nggak tahu. Dia bilang itu rumah aku guys. Pede banget orangnya, maaf ya. Tapi alhamdulillah. Tapi akhirnya ketemu kan. Deket kan ternyata. Dekat banget sih. Kalau udah tahu sih mungkin sekali jalan hafal sih. Ya Allah, Ya. sombong banget. Jangan sombong. Gimana kabarnya, Ndak? Sehat? Sehat dong alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol aja guys. Udah lama gak ketemu. Kita udah ngobrol aja sih. Santai sih, ini ngobrol santai juga gitu. Sekarang mungkin Ndak bisa perkenalan dulu mungkin Ndak, sama teman-teman yang nonton. Barangkali ada yang belum tahu Ndak itu siapa sih gitu kan. Siapa sih? Kayaknya mayoritas nggak tahu deh. Kayaknya mau tahu apa enggak ya? Ya udah, lebih diperkenalkan dulu Ndak, sedikit aja. Hai guys. Jadi aku ini, nama aku Hilda Yeni Syifa. Aku temennya Kak Sarah dulu waktu di pesantren ya kak. 2 tahun yang lalu. Dulu iya ya. Iya 2 tahun yang lalu. Ya, 2 tahun yang lalu. Satu angkatan. Nah sekarang aku kuliah di UHAMKA.
gitu guys. Dan Kak Sarah ini kan sebenarnya orang Sukabumi ya, orang Sukabumi kan Kak, tapi kerjanya di Tangerang, jadi dekat banget sama rumah aku. Tapi baru ini kita ketemu gitu guys. Bener. Karena sibuk. Enggak sibuk sih, memang baru sekarang aja punya waktu. Gimana itu ya? Ya udah, pokoknya baru menyempatkan sih hari ini, yang lebih kayak bener-bener menyempatkan. Semester berapa dah sekarang? 2. Oh, semester 2 nih, dan ini sekarang semester 2 gitu. Nah, jadi waktu itu ndak sempat gap year juga kan ya? Nah iya, Berapa lama? 1 tahun ya? 1 tahun. 1 Jadi tahun. iya. Jadi aku tuh seharusnya udah semester 4 teman-teman. Kalau ini. Tapi karena aku gap year, jadinya sekarang aku semester 2. Oke, ngomong-ngomong gap year nih ndak, dulu karena kan itu merupakan salah satu kayak keputusan yang apa ya, bisa dibilang kayak yang sangat amat matang lah, maksudnya kan karena jarang kan orang yang mau gap year gitu Nda. Nah waktu itu Nda memutuskan untuk gap year itu gimana? Jadi dulu itu waktu kenapa aku gap year? Kenapa aku gap year kan tadi itu mereka udah siap-siap kayak SNM, nyiapin gitu kan, kayak yang bolak-balik ke ruang apa sih? Pokoknya ke tempat yang buat ngurusin itu, ketemu Ustadz yang guru bahasa Indonesia itu. Iya itu kan. Nah aku nggak ikut-ikutan, orang-orang nyiapin SNM segala macam buat tes ini. Aku nyantai aja karena emang sebenarnya nggak niat sih gap year. Tapi aku nggak ada patokan tahun ini harus kuliah gitu. Kalau misalnya aku lulus negeri ya udah, enggak juga ya enggak juga nggak apa-apa. Sampai akhirnya aku ikut tes, cuma persiapan tes aku tuh nggak sematang teman-teman. Tes ya udah tes, dan hasilnya pun Feeling gitu ya udah feeling nggak lulus gitu. Karena bukan seuzon, tapi emang aku lihat dari usaha aku yang belum maksimal iya, pada saat itu. iya, dan ternyata emang benar nggak lulus. Ya udah deh gap year. Tapi gap year nggak sepenuhnya karena nggak lulus, karena emang udah niat juga sih gap year. Nah, waktu kan sempat niat gap year juga tuh Nda. Nah, waktu itu diisi dengan apa tuh Nda? 1 tahunan gap year itu diisi ngapain aja tuh? 1 tahun itu aku sempat mondok lagi di Bogor, Mega Mendung, hampir 3 bulan, 3 atau 4 bulan gitu, Kurang lebih. Aku lihat kesini terus loh, Iya, aku juga kadang gitu. kepo muka aku gimana. Suka gitu, tapi lama-kelamaan biasa kok kesini nih. Iya. Kurang lebih 3-4 bulan. Terus abis itu aku lanjut ke Pare. Oh ya, sempat kemarin juga waktu ya. Aku lanjut ke Pare 2 bulanan, 2 atau 3 bulan. Habis dari Pare aku di rumah, balik ke rumah itu 2 mingguan aku di rumah. Habis itu aku langsung balik lagi ke rumah, ya ke salah satu tempat di Tasik. Itu 2-3 bulan juga. Jadi selama gap year itu aku kemana-mana. Juga ya. Jadi selama gap year pun intinya yang nggak diem gitu kan ya. Jadi pernah ke Pare juga, tahfiz juga gitu kan, dan ke Tasik juga ya. Di Tasik juga sama gitu kan ya, untuk tahfiz juga. Oke. Nah, mengenai tahfiz nih Nda, menurut Nda sendiri mungkin ada beberapa teman-teman yang pengen banget nih ngafal gitu kan, tapi nggak mondok, maksudnya nggak kayak khusus tahfiz gitu kan, mungkin banyak alasan yang mungkin belum mendukung gitu kan. Nah, menurut Nda sendiri cara buat kita gampang menghafal nih versi Nda gitu di rumah aja gimana? Apalagi kan lagi pandemi gini nih, maksudnya ya biar liburan teman-teman, nggak liburan sih, kuliah juga ya Nda ya? Waktu senggang waktu senggang juga, maksudnya biar mungkin lebih bermanfaat. Gimana Nda? Menurut aku ya, kalau menurut aku pribadi, sebenarnya kalau emang niat untuk menghafal, itu yang pertama yang pasti niat ya. Nanti kayak ada satu niat gitu ya, editan. Dia semua aku pengen ya. Yang pertama itu yang pasti niat ya teman-teman. Karena niat itu merupakan modal utama dalam hal apapun. Tuh. Niat, dan ya yang terus niatnya juga karena apa. Yang kedua itu luangkan waktu khusus untuk interaksi sama Al-Quran. Sehari itu
mungkin 3 sampai 4 jam. Jadi kalau aku pribadi biasanya tuh habis subuh sama habis asar, itu kayak bener-bener Waktu yang ini ya. Jadi waktu yang paling pas dan mendukung. Iya, untuk menghafal. Iya. Tapi pastikan waktu itu emang benar-benar cuma kamu sama Al-Quran, handphonenya dijauhin, terus cari tempat yang nyaman untuk berinteraksi, jadinya nggak Fokus gitu. Ya, fokus kan. Yang ketiga, yang pasti kalau misalnya udah dihafal tuh diulang-ulang. Biasanya yang paling manjur itu kita baca pas kita lagi sholat, entah sholat sunnah atau sholat fardu. Jadi di store-nya dalam sholat ya. Di store-nya langsung gitu. Kayak gitu. Aku pribadi ya, kalau dari aku pribadi kayak gitu. Nah, terus kita kalau bisa, enggak sih. Kalau aku nyaranin pakai Al-Quran yang ada artinya. Jadi kalau misalnya kita lagi bingung ngafalnya, kita baca artinya, kita baca ulang artinya, nanti nyambung sendiri sama ayat yang mau kita hafal. Jadinya biar paham juga gitu ya. biar paham, itu memudahin kita untuk nginget ayat yang mau kita hafal. Oke. Gitu aja sih kalau tips dari aku. Nah, jadi tadi ada 3 tips ya dari Enda. Yang pertama itu niat ya, luruskan niat yang pasti. Yang kedua itu luangkan waktu ya untuk menghafal gitu, dan diulang-ulang terus. Yang ketiga ini yang paling ampuh menurut Enda sih, disetorkan ketika kita sudah menghafal, disetorkannya di dalam sholat langsung gitu. Jadi selain di waktu menghafal, disetor juga langsung pas sholat gitu. Nah, mungkin buat teman-teman yang punya tips lain mungkin untuk menghafal, bisa komen di bawah aja ya. Iya. Karena kan setiap orang punya tips masing-masing, maksudnya punya punya cara kenyamanan menghafal masing-masing gitu. Nah, buat kalian yang enggak nih, kalau aku kayak gini nih, kalau aku kayak gini nih, kalian komen di bawah biar nanti kan yang lain bisa baca juga, bisa nambah. Tadi aku cuma kasih 3, nanti jadi nambah 4, 5 dan seterusnya, kan lebih baik. Oke Nda, nih sekarang kan kuliah masih daring Anda ya? Iya. Masih daring. Itu sampai kapan Nda? Informasi sementara yang didapatkan? Mungkin belum ada sih. Yang terakhir itu kalau lihat dari pemberitaan itu di Jakarta awal tahun depan baru 2021. bisa. Iya, baru bisa. Tapi kalau aku salah info maaf ya guys. Cuma setahu aku sih kayak gitu. Gitu, oke. Nah, selama udah berapa bulan nih daring terus ya? Iya. Udah berapa lama nih, Bro? Udah dari Maret kalau nggak salah ya. Maret, April, Mei, Juni, kurang lebih 5 bulanan ya? 5 bulanan. Nah, selama 5 bulan ini Nda, menurut Nda sendiri efektif nggak sih? Atau mungkin Nda kayak pendapat Nda lah tentang daring ini gimana? Selama pandemi seperti ini. Selama pandemi daring itu ya, menurut aku pribadi sebenarnya kurang efektif sih kalau untuk sistem daring kayak gini. Cuma ya demi kebaikan, karena emang ini pasti kan sesuai dengan pertimbangan kebaikannya gimana untuk semuanya, untuk semua orang, bukan cuma untuk beberapa pihak aja kan. Jadi ya mau nggak mau ya harus tetap dijalanin. Cuma dari yang aku rasain, aku pribadi aku tipe orang yang kurang paham kalau cuma dari online gitu ya, dari PPT, dari video atau dari apa. Aku tuh biasanya kalau misalnya aku nggak paham, aku langsung tanyain ke orangnya, langsung tanyain ke dosennya gitu. Gitu sih. Oke, tadi agak kurang efektif gitu ya, karena kita nggak berinteraksi langsung ya sama dosen ataupun sama mungkin teman-teman yang lagi apa tuh namanya Nda, kalau ke depan tuh presentasi gitu ya. Oke Nda, ini kan pasti banyak waktu luangnya deh, apalagi di rumah aja gitu. Nah, Nda sendiri mengisi waktu luang tersebut dengan apa? Iya. Aku waktu luang, kalau baru-baru tuh kan kemarin rame orang-orang pada masak-masak gitu kan. Aku yang pada hits pada zamannya. Iya, tiba-tiba langsung jadi chef semua kan. Alhamdulillah sih itu juga baik kan ya. Iya, aku palingan nyoba-nyoba menu-menu baru. Aku bikin di rumah. Sempat buat apa deh? Aku juga pernah lihat sih. Aku dulu apa aja ya? Aku kemarin sempat bikin potato cheese stick, dalgona ke kopi. Banyak sih. Banyak juga ya. Tapi bisa disebutkan di sini, teman-teman. Iya. Nah, jadi intinya mungkin ya
semanfaat mungkin ya Nda ya, diisi waktu luangnya gitu. Iya. Nah, sekarang kan udah new normal ya Nda ya. Ya. Nih, selama baru kemarin kebijakan new normal kemarin gitu, udah keluar belum? Sempat keluar atau kemana gitu, main gitu? Baru kemarin aku main. Yang kemarin itu ya? Iya, sama teman-teman aku. Kemarin aku main ke dekat sih sebenarnya. Dekat ya dari sini. Ke iya dekat deh pokoknya. Kemana? Pulau ya? Iya ke pulau. Cuma aku nyeberangnya kalau kalian orang Tangerang Kota ya. Tangerang Kota. Orang Tangerang Kota. Jadi kalian. buat orang Tangerang Kabupaten. Saya belajar ya. Jadi buat kalian orang Tangerang Kota, kalian pasti tahu Tangerang Kota Jakarta Barat, pasti tahu Kamal, tau kan Kamal yang tempat beli ikan itu tuh. Aduh nggak tahu. Aku kan baru Kan pendatang, iya. Nah, siap. Itu aku ke dermaga di sana, aku naiknya dari sana, terus aku nyebrang pulau ke Pulau Ondros. Tau kan Kak Pulau Ondros? Itu juga. Angkatnya angker itu. Ih, kok nggak tahu sih? Aku nggak tahu loh. Iya. Mungkin Yola. Aku ke sana. Sama 2 pulau sih. Aku ke Pulau Ondros pertama, terus habis itu aku nyebrang lagi ke Pulau Cipir. Nah, mungkin buat teman-teman Tangerang Kota ya, barangkali ada yang mau nyebrang pulau juga, itu biayanya Ya ampun. sekitar berapa Nda? Nggak apa ya, kali aja ada yang mau, ada yang minat gitu, pengen liburan juga, tapi nggak jauh-jauh gitu. Biayanya Kurang lebih lah, mungkin dari berangkat sampai pulang. oke, biaya transportasinya ya. Nggak lebih dari 100.000. Ini transportasi doang ya teman-teman. Untuk nyebrang pulau bolak-balik itu aku kemarin nggak lebih dari 100.000. Transportasi doang. Nggak lebih dari 100. Karena emang kemarin itu ada temen aku yang punya temen aku punya temen yang travel di sana ya, travel penyeberangannya gitu. Tapi kalau untuk harga aslinya aku kurang tahu, itu aku dapat potongan atau gimana. Yang pasti aku sih Kurang lebih sih kayak gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini Nda sekarang lagi sibuk apa nih? Selain apa ya? Selain kuliah ya pasti ya. Itu mah memang sedang dilakukan gitu. Kalau sekarang selain kuliah daring gitu, adakah yang sedang dilakukan gitu? Lagi sibuk ngapain aja? Oh ya, kalau akhir-akhir ini ya teman-teman, akhir-akhir ini sih sebenarnya nggak sibuk sih, biasa aja. Cuma lagi belajar mengelola sebuah project. Asik. Nggak apa-apa, bener, mengelola sebuah project. Ya jadi aku lagi mulai bisnis. Ini pemula banget sih, masih awal banget. Bisnis hijab yang aku pakai. Boleh iklan nggak? Boleh. Boleh sekali. Nah, jadi apa nih nama produknya, Nda? Jadi teman-teman, aku lagi memulai bisnis sebuah produk hijab. Yang ini contohnya nih aku lagi pakai. Kalian bisa cek Instagramnya @davadays.id. Nah, di situ kalian bisa lihat-lihat lebih detail deskripsi produk yang aku jual di sana. Oke. Nah, Nda, membuat project ini ya, itu dari kapan sebetulnya? Kan pasti ada rencana ya, namanya orang pasti berencana ya. Dari kapan tuh? Sebenarnya aku niat bikin ini tuh udah dari tahun 2018, sejak aku lulus SMA. Keinginannya tuh dari 2018. Pengennya. Tapi waktu itu aku pengennya pas aku lagi di salah satu, selama aku gap year itu kan aku kan pindah-pindah tempat. Nah, aku tuh kepengennya pas aku lagi di Tasik, aku baru kepikiran pengen punya brand hijab sendiri gitu. Tapi saat itu nggak memungkinkan kan, karena aku jauh, belum nanti harus cari bahannya segala macam, cari tukang jahit kan ribet kan guys kalau bukan di kampung sendiri. Akhirnya aku undur dulu, aku masih pikirkan matang-matang lagi, sampai akhirnya 2019 aku udah lupa, bahkan aku udah nggak ingat. Iya, nggak ingat kalau aku tuh punya. Iya, sempat terkubur keinginannya. Sampai akhirnya 2020 qadarullah, alhamdulillah bisa mewujudkan gitu ya di tahun ini gitu. Bisa launching produk yang first gitu ya. Nah, Nda ini kalau boleh tahu budget awalnya nih dari mulai bahan, tukang jahit, terus juga kan Nda ini merupakan plastic free packaging juga ya Nda ya. Dan semuanya deh sampai beres jadi itu kurang lebih berapa mempersiapkannya?
Kisaran 3 sampai 4-an. 100 juta. 100 juta lagi. Nggak, berarti sekitar 3 sampai 4 jutaan gitu ya. Iya. Itu udah mulai bahan, semua udah packaging. Nah, jadi ini contoh packagingnya kayak gini. Nah, ini menerapkan plastik free packaging ya. Iya guys, jadi sebelumnya aku ini plastik free packaging ini aku terinspirasi dari salah satu teman kita ya, aku juga ya Kak. Teman kita juga. Itu Kak Safa. Sebelumnya Kak Safa itu udah lebih dulu menerapkan Maaf, ada tukang bakso. Nggak bang. menerapkan. Jadi guys, sebelumnya aku mau kasih tahu kenapa aku bisa kepikiran untuk menerapkan plastik free packaging ini, karena aku terinspirasi dari salah satu teman kita ya Kak, Kak Safa. Kak Safa Nabila. Dia menerapkan plastik free packaging ini dan aku kayak oh iya ya, Kita juga harus gitu ya mencintai bumi juga gitu kan. Dan memang si Safa ini lebih lama sih ya, maksudnya lebih dulu lah mengeluarkan produknya dia ya gitu. lebih dulu sebenarnya Kak Safa itu lebih dulu produk bener-bener produk sendiri kan guys. Kalau aku kan sebelumnya aku sempat jadi reseller. Iya iya. Itu aku udah dari tahun 2018, tapi kalau launching bener-bener produk aku sendiri nih, ini baru kemarin awal bulan ini. Juli ini sekarang. Iya. Oh iya, yang benar-benar iya benar-benar iya Iya. baru bulan ini, awal bulan ini. Gitu guys. Tapi teman-teman, modal yang tadi aku sebutin, nominal yang tadi aku sebutin itu nggak harus jadi patokan kalian untuk membuat sebuah bisnis gitu. Jadi kalau kalian mau bikin bisnis nggak harus punya modal yang segitu, karena kan tergantung juga apa yang mau kita bikin, Apa yang mau dipasarkan juga gitu ya, tergantung. iya. Nah yang terpenting itu niat. Modal utama tuh yang penting itu niat dari diri kita. Insya Allah kalau niat kita baik, tujuan kita membangun bisnis ini baik, insya Allah dimudahkan. Amin amin. Amin. Nah, Jadi- terus ya Jadi itu bukan patokan untuk temen-temen ya, mungkin yang ingin memulai bisnisnya. Jadi itu bukan patokan utama gitu. Yang pertama Iya. sih pasti niat ya gitu. Yang kedua kembali lagi ke apa yang bakal kalian pasarkan gitu ya Ndak. Gitu. Oke Ndak, mengenai ini nih pernah nggak sih dengar orang yang bilang lu kan udah punya gitu kan, ngapain sih dagang gitu. ya, nah ini nih, Gimana tuh? Silakan mungkin mau dijawab. ini sering banget orang-orang mikir kok rajin banget sih jualan, emang sekurang itu uang jajannya gitu. Sebenarnya orang dagang tuh bukan berarti Dia nggak cukup gitu ya. iya, bukan berarti dia tuh enggak, semua orang dagang tuh tujuannya tuh uang. Gitu. Ya kan, ada yang orang dagang karena memang hobinya memasarkan sesuatu gitu. Juga yang mungkin membantu orang lain. Iya. Gitu, juga, gitu. Atau karena memang dia suka sama barangnya nih, dia suka makanya dia pengen orang-orang merekomendasikan orang-orang untuk memakainya juga. iya gitu guys. Jadi kan sering banget ya, kayak aku Bener, tadi aku kayak sering gitu. nemuin. Ya aku sering nemuin mereka tuh kayak mau dagang tapi malu, gengsi untuk menawarkan ke teman-teman, karena mungkin menurut mereka orang dagang tuh kesannya kayak orang yang kekurangan uang banget gitu, padahal kalian nggak bisa mengklaim itu tuh seperti itu. Betul. Jadi Karena ya yang tahu kan cuma niat mereka ya. Kita kan nggak pernah tahu niat mereka berdagang itu apa gitu. Kayak aku juga pernah dagangnya. Maksudnya dagangnya nggak punya brand sih. Maksudnya kayak ya reseller gitu kan. Sempet sih di story WhatsApp aku. Mungkin kamu juga pernah lihat ya. iya, Mungkin ada juga yang bilang, Sarah lu kan kerja gitu kan ya, emang nggak cukup tuh gaji? Cukup banget. Nggak cukup banget sih, langsung nggak benar-benar banget. Nggak, maksudnya nggak cukup banget gitu, maksudnya ya cukup gitu kan. Karena cukup atau tidak sih tergantung kita bersyukur atau tidak. Iya. Kalau kita bersyukur insya Allah cukup, kalau tidak ya jadi gitulah. Jadi kalian nggak perlu malu-malu tuh yang namanya kalau misalnya dagang story sampai titik-titik itu nggak apa-apa, lanjutin. Nah ataupun kalau misalnya kalian nggak ada di posisi yang menawarkan, kalau misalnya ada teman kalian yang kayak gitu ya jangan kalau misalnya mau skip ya skip aja, cuma nggak perlu lah Mengklaim dijudge, gitu. dijudge segala macam, karena kan itu juga usaha mereka, itu hak mereka. Kalau kalian nggak mau lihat ya tinggal skip, tinggal dibisukan, itu kan bisa. Benar gitu. Jadi sebetulnya tadi gaji aku maksudnya cukup juga, cuma aku nggak tahu aja, suka aja gitu, suka aja berdagang, suka aja melihat orang kayak
seneng juga gitu kan, karena aku juga terinspirasi dari senior aku. Iya. Jadi waktu itu senior aku dagang bener-bener dia untungnya tuh cuma kayak 2.000, 1.000, 2.000. Terus aku langsung kayak bilang, mbak itu buat anak mbak jajan aja kayak mungkin nggak cukup, aku bilang gitu. Terus kayak ya niat gue dagang ya bukan itu Rah, kata beliau gitu. Terus kayak nggak tau, gue seneng aja ketika gue bisa bantu orang lain, terus orang lain kayak seneng dengan dagangan gue seneng, kata gitu. So kayak ya ampun, ada setuju ya banget, gitu, aku setuju banget itu. ada gitu misalnya orang kayak gitu. Di sana aku langsung kayak terbuka. Jadi memang kata senior aku mengajarkan mending untung sedikit tapi banyak yang beli daripada untung banyak brok tapi cuma kayak 1-2 gitu. Itu senior aku sih selalu mengajarkan itu. Iya. Gitu. Dan aku tipe orang yang kayak gitu sih. Kalau misalnya aku nemuin barang bagus, kalau orang-orang yang sering main sama aku pasti tahu banget kalau aku nemuin barang bagus aku langsung kayak ya aku review di depan mereka, ini gini gitu. Atau Merekomendasikan. iya, entah barang ataupun makanan, aku pasti beli makanan. Pokoknya kalau orang yang sering main sama aku pasti ngerti banget. Oke, itu aja ya. Oke, Nda. Ya. Mungkin sebelum closing nih ada pesan atau kesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman mungkin dari Nda sendiri perihal apapun. Apa ya? Pesan dari aku. Pesan dari aku apa sih? Pesan dari aku, semangat, pertahankan sholat tepat waktu. Itu aja sih, itu aja. pesan utama dari aku itu. Semangat, pertahankan sholat tepat waktu. Dan yang tadi tuh berkaitan yang tadi, kalau misalnya mau dagang, kalian pokoknya jangan gengsi. Jadi nggak perlu takut Dibilang apapun. iya, semacam story sampai titik-titik lo atau apa. Nggak apa, selama niat kita baik dan itu kita ada hak untuk itu. Kenapa harus Tidak takut? gitu. Iya. Karena kan Rasulullah juga kaya tapi berdagang ya, tadi dia bilang gitu juga. Jadi Rasulullah maksudnya itu juga merupakan salah satu sunnah Rasulullah gitu ya, Iya. berdagang gitu. Mungkin itu aja Anda ya. Ada lagi? Ya, udah Itu sih aja. cukup. Oke, mungkin itu aja yang bisa disampaikan oleh kami berdua ya, kita berdua. Maaf kalau misalnya ada salah kata dari kita, mungkin ada beberapa kata-kata yang menyinggung. Tidak ada maksud seperti itu ya. Iya. Ini lebih kayak ke Ini seru-seruan aja sih guys, sekarang kita udah lama nggak ketemu. Benar-benar. Jadi Sekalian. ngobrol biar bermanfaat, kita Iya, share. betul. Oke. Mungkin ini aja yang bisa kita sampaikan. Ambil baiknya, buang buruknya, tetap semangat ya Anda ya, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih teman-teman buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Like jika kalian suka dan jangan lupa nyalain loncengnya. Terima kasih.